Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, dengan NIM 1931086, berada di kelas Perbankan Syariah 4C dengan jurusan Perbankan Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sukuk atau obligasi syariah pada mata kuliah lembaga keuangan syariah lainnya, dengan diampu oleh dosen Ibu Novianti MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sukuk atau obligasi syariah. Sukuk ialah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan atas dasar suatu transaksi atau kas syariah yang melandasi yang berupa akad musyarakah, ijarah, mudharabah, dan lain sebagainya. Sukuk saat ini banyak diterbitkan ialah berdasarkan akad ijarah atau sewa, di mana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Sukuk juga dapat diterbitkan berdasarkan akad syariah lainnya. Penerbitan sukuk dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Perusahaan yang menerbitkan sukuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Akad yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menerbitkan sukuk korporasi antara lain yang pertama akad ijarah, mudharabah, murabahah, musyarakah, istisna, dan salam. Selanjutnya ialah prinsip sukuk obligasi syariah. Yang pertama ialah pembiayaan hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik di mana harus dapat diadakan pembukuan yang terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul. Yang kedua ialah hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain. Yang ketiga, tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi dari uang, time value of money. Yang keempat, obligasi tidak dipakai untuk menggantikan hutang yang ada. Selanjutnya yang kelima, bila pemilik dana tidak menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri. Yang terakhir ialah pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan revenue sharing, di mana pemilik usaha emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. Jenis-jenis obligasi syariah berdasarkan akadnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah obligasi ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana suatu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lainnya berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua ialah obligasi mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana suatu pihak menyediakan modal dan satu pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Keuntungan kerjasama ini tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Selanjutnya ialah obligasi musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian
atau suatu akad musyarakah di mana kedua pihak atau lebih bekerjasama menggaungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Yang terakhir ialah obligasi istisna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak yang menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya ialah jenis-jenis obligasi syariah berdasarkan institusi yang menerbitkannya. Yang pertama ialah obligasi korporasi atau perusahaan, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Selanjutnya ialah surat berharga syariah negara yang disebut dengan SBSN, yaitu merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN baik berupa mata uang rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya mari kita mengenal karakteristik SBSN. Yang pertama ialah sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak bermanfaat, pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang kedua ialah terbebas dari unsur riba, ghohor, dan masyir. Yang ketiga, penerbitannya melalui wali amanat yang berupa special purpose fees atau dikenal dengan SPF. Yang keempat ialah memerlukan aset sejumlah tertentu, aset yang menjadi objek perjanjian berfungsi untuk menghindari riba sebagai persyaratan untuk dapat diperdagangkan obligasi di pasar sekunder dan akan menentukan jenis struktural obligasi. Yang terakhir ialah penggunaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk atau obligasi syariah terdapat mekanisme operasionalnya, yaitu ialah mekanisme operasional selalu berkaitan dengan pasar modal, yang mana pasar modal berperan sebagai tempat bertemunya antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Investor yang memiliki modal dan ingin berinvestasi sebelum melakukan transaksi obligasi, emiten harus menerbitkan obligasinya. Langkah-langkahnya yang pertama ialah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan dokumen-dokumen antara lain
laporan keuangan, legal opini, legal audit, prospektus singkat, prospektus awal, surat-surat pernyataan, surat-surat keterangan fiskal, perjanjian-perjanjian, rating bursa, KC, tax clearance, dan surat dewan syariah.